Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya diharapkan raise hand, dan kepada teman-teman yang nantinya ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemakalah harap memberi instruksi terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ririn Febrianti Simanjunta dengan NIM 210906002 dari Fakultas Fisip Ilmu Politik. Nah, pertanyaan saya di sini, tadi menurut penjelasan penyaji dikatakan bahwa HAM itu merupakan hak yang melekat pada diri kita sejak lahir. Nah, menurut studi Organisasi Kesehatan Dunia, ada banyak kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja. Contohnya titik aborsi yang dilakukan setiap tahunnya sebanyak 60 juta jiwa. Nah, menurut penjelasan tadi kan dikatakan bahwa HAM itu hak yang melekat sejak lahir. Nah, apakah kegiatan aborsi juga merupakan pelanggaran HAM? Mengingat bahwa janin itu juga merupakan makhluk hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ririn. Pertanyaannya kami keep dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan. Jika kita menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan hak asasi, terlebih untuk seorang wanita, di mana kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita lihat dari pelecehan, bahkan ada juga pembulian seperti body shaming. Nah, menurut kalian atau saran kalian gimana untuk memecahkan masalah tersebut agar tidak terjadi kembali masalah-masalah yang atau kasus-kasus tersebut? Terima kasih. Berarti ini fokusnya untuk ke perempuan aja? Iya. Aborsi merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran HAM. Karena semua orang mempunyai hak untuk hidup, termasuk bayi yang ada dalam kandungannya. Dan HAM merupakan hal yang melekat pada diri seseorang dari dalam kandungan sampai meninggal yang merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi bentuk HAM itu hakikat dan melekat dalam diri seseorang, baik dalam kandungan maupun ketika telah meninggal dunia. Saya rasa itu jawaban saya. Apakah saudara Ririn dapat menerima jawabannya? Izin menanggapi. Iya. Ini kan bertolak belakang sama pengertian yang telah kalian sampaikan. Saya kurang mengerti. Tadi kan pengertiannya HAM itu kan yang melekat pada manusia yang baru lahir. Nah, janin ini kan belum lahir, dia kan masih di dalam kandungan. Mengapa dia punya HAM? Persilahkan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Kak Ririn tadi, bahwasanya HAM itu dimiliki manusia oleh sejak lahir. Nah, sedangkan kita lihat bahwasanya banyak praktek aborsi yang dilakukan oleh kaum pemuda, tapi lebih banyak lagi yang dilakukan oleh kaum remaja. Nah, apakah salah satu bentuk seperti itu adalah kasus pelanggaran HAM atau tidak? Kembali lagi dari ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Memang pada dasarnya pada dulunya itu dikatakan bahwasanya hak asasi manusia itu mungkin dikatakan seperti itu, bahwasanya sejak di kandungan juga janin itu memiliki hak asasi manusia. Tetapi kan di pokok awalnya tadi dikatakan setelah kelahiran, sedangkan janin itu masih di dalam kandungan. Tapi kalau pada saat dulu, pada saat pada waktu-waktu yang dulu itu dikatakan masih memiliki hak asasi manusia sebelum dia juga lahir. Cuma lebih hak asasi manusia yang diperoleh dengan kebebasannya ini ketika dia sudah lahir. Salah satu hak asasi yang diperoleh oleh sejak lahir itu adalah mendapatkan ASI dari ibunya. Tapi ada juga seorang ibu yang nggak mau memberi ASI kepada anaknya. Itulah salah satu pelanggaran HAM mendasar bagi manusia sejak lahir. Nah, jadi kalau pertanyaan kedua tadi,
berarti boleh dong kita menggugurkan janin kita ini, seandainya orang menggugurkan janinnya ketika terjadi hamil di luar nikah itu. Bagaimana dengan solusinya? Bagaimana dengan pendapat kelompok kami? Nah, terkait tersebut itu kembali ke oknum yang melakukan hal tersebut. Kita mungkin di agama sudah tentu dilarang untuk membunuh. Sedangkan janin itu udah salah satu hal sudah dikatakan makhluk hidup. Tetapi orang membunuh itu ya gara-gara apa? Yang satu, Ririn, kami serahkan kembali. Baik, terima kasih kepada Saudari Ardiansyah. Ya, sama-sama Kak Ririn. Baik, apakah Kak Ririnnya sudah menerima jawabannya? Sudah. Terima kasih. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua akan dibawakan oleh Lona. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Loisyana, saya dari kelompok 11 yang menjawab pertanyaan dari teman saya. Tadi pertanyaannya kan, apa yang harus kita lakukan jika seseorang itu seorang wanita dibully atau mungkin diperkosa atau mungkin mengalami pelecehan seksual lainnya. Nah, kembali saya tegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Kita terletak pada diferensiasi sosial, di mana tingkatan perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi perlakuan hukum antara perempuan dan laki-laki jelas sama. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa kejahatan kekerasan seksual jelas adalah pelanggaran hak asasi manusia. Mengapa saya mengatakan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Bisa kita lihat ketika seseorang mengalami pelecehan seksual, bukan hanya psikis saja yang hancur, bukan hanya seorang perempuan kehilangan keperawanan mereka, bukan hanya sekedar itu, namun juga mereka pasti mengalami kehancuran mental. Kehancuran mental itu jelas sudah melanggar hak asasi manusia, kan hak asasi manusia tidak hanya menjaga fisik seseorang, namun juga menjaga mental seseorang. Nah, selanjutnya mengenai hal bully. Jika seseorang dibully, jelas sama seperti pelecehan seksual, seseorang akan hancur secara mental, dan hancur secara mental bisa mengakibatkan seseorang itu bunuh diri. Nah, ketika bunuh diri, mereka akan kehilangan nyawa mereka dan hukum tersebut benar adanya. Lalu hal apa yang dapat bukti bahwa kita peduli terhadap hak asasi manusia? Yang selanjutnya adalah memberitahukan hukum-hukum apa yang dilanggar, lalu apa nanti akibatnya, seperti dia telah melanggar hak asasi undang-undang nomor dia bisa melanggar undang-undang dari RUU TPKS di DPR, TPKS DPR pada tanggal 8 Desember, atau mungkin dia bisa melanggar undang-undang hak asasi manusia lainnya. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit untuk sarannya. Untuk perempuan itu jangan diam, laporkan. Jadi jangan mentang-mentang kita perempuan, kita takut. Seharusnya walaupun kita perempuan, itu kita harus berani. Indonesia itu kan memiliki hukum yang sangat ketat dalam menindak perlakuan pelecehan seksual. Apalagi ketika tindakan tersebut itu sudah mengarah pada ranah kriminal. Jadi jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, apabila kamu mengalami pelecehan tersebut, ya baik yang berupa sentuhan ataupun pelecehan seksual, ataupun yang rabahan kayak gitu, hingga ke tingkat pemaksaan sekalipun, kalau kamu merasa khawatir, ya kalian harus melaporkan. Kamu bisa mengutarakan itu misalnya lewat orang tua, karena perempuan itu patut untuk dihargai dan dipandang sederajat, sehingga tidak ada yang memperlakukan mereka itu dengan semena-mena. Kita tutup ini ya, Wei. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.